Shalom, selamat pagi. Kita mengucap syukur karena hari ini kita masih ada di tempat ini. Kita masih memiliki waktu. Mari kita pergunakan waktu ini untuk menjadi kemuliaan buat Tuhan. Suara kita, hati kita mau persembahkan buat Tuhan. Mungkin selama seminggu ini kita banyak mengalami sukacita, kemenangan, tapi juga mungkin kita mengalami kesedihan atau ada yang gak enaknya juga. Tapi semua itu kita syukuri bahwa segala sesuatu yang kita alami Tuhan pasti punya rencana indah. Amin. Haleluya. Kita angkat satu pujian untuk memulai ibadah kita. Hanya kepadanya aku kan berlari. Biarlah segala kekhawatiran kita, pencobaan-pencobaan yang kita alami, bahwa Tuhan akan membawa kita terbang tinggi, jauh untuk melewati semuanya. Apabila di antara kita banyak yang mengalami pencobaan, yang mengalami tekanan, percayalah bahwa Allah tidak membiarkan saudara. 1, 2, 3 orang yang saudara kasih makan, doa-doa mereka ada bagi saudara. Dan Tuhan pun pasti melihat seberapa banyak saudara mengerjakan sesuatu bagi orang-orang di sekitar saudara. Amin saudara. Makanya pujian ini menyentuh hati saya bahwa saya ingin terus melayani Tuhan seberapapun yang bisa lakukan, meskipun hanya berdiri di sini seperti ini, tetapi seberapa waktu yang bisa saya miliki, saya hanya ingin melayani Tuhan di dalam kehidupan saya, berguna bagi beberapa orang, berguna bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Ku
berdiri semua sama. saudara, dengan sungguh-sungguh naikkan pujian ini kembali. Mari kita angkat puji-pujian ini menjadi persembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Angkat dengan sungguh-sungguh saudara, supaya Tuhan mendengarkan doa-doa kita, supaya Tuhan senang mendengarkan penyembahan kita.
kami mau siapkan hati dan jiwa kami, tubuh jiwa roh kami, untuk menjadi kemuliaan Tuhan di siang hari ini. Kamu mengangkat puji-pujian kami, kiranya nama Tuhan disenangkan. Terpuji nama Tuhan, kami mau buka ibadah kami dengan puji-pujian kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Mari kita sama-sama berkata amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Mari saudara bangkit dari bangku-bangku saudara, salam satu dengan yang lain berikan. Selamat berkumpul di tempat ini, selamat hari Minggu, happy Sunday. Mari masuk ke hadirat Tuhan dengan hati bersyukur. Masuki gerbang pujian Allah. Amin. Haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Yes. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang menyembah Dia. Saat hati menyeru dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat hati menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian. Saat hati bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian. Tuhan hadir dalam pujian. Tuhan hadir dalam pujian. Tuhan hadir dalam pujian. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus saudara. Silakan duduk saudara. Kami undang Opah ke depan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan, karena Opah sudah melalui operasi dengan baik. Shalom semuanya. Tuhan Yesus kita ini baik sekali. Saya di kateter kemarin tanggal 17. Sebelumnya memang sebelum kateter kita hanya doa dua hal. Yang pertama, masuk ke selangnya dari tangan, jangan dari kaki, dari paha. Kalau dari paha nanti sesudah itu bisa 8 jam nggak bergerak, nggak boleh bergerak, buang air susah. Yang kedua, minta tolong Tuhan, campur tangan sebelum tangan Tuhan, tahan dokter yang bekerja, tahan Tuhan yang terlebih dahulu bekerja, dan semuanya dikabulkan oleh Tuhan. Jadi hasilnya juga nggak usah pasang ring, katanya masih bagus, katanya 1-2 tahun lagi masih oke katanya. Ya itu semua adalah anugerah dari Tuhan, sebab Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang baik. Terima kasih, Tuhan berkatin. Amin. Tuhan terus pulihkan Opah, memberikan kesehatan selalu. Ada lagi yang mau kesaksian saudara? Ayo, nanti kalau ada yang kesaksian boleh ya, kasih tahu ya. Kita angkat pujian, aku ingin selalu berada di hadirat. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Amin.
setiap hari kita bisa melintasi langit biru dengan sayap Allah membawa kita terbang jauh. Ada yang mau kesaksian, saudara? Saya percaya banyak mujizat yang kita alami dalam kehidupan kita, amin. Dan teruslah kita setia kepada Tuhan. Tuhan akan membawa kita, memperlihatkan kepada kita bagaimana tangan-tangan Dia akan melakukan banyak hal di dalam kehidupan kita. Ku datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah di dalam Engkau. Kita angkat pujian ini, sebentar kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ku datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah di dalam Engkau. Ku tahu Tuhan, ku tahu Tuhan, segala kelemahanku akan terhapus
percaya bahwa Tuhan akan membawa kami ke tempat kesukaan Bapa. Dan kesukaan-Mu, kami anak-anak Tuhan, semakin hari semakin mantap, semakin naik, semakin terbang bersama dengan Tuhan. Kami aminkan pujian ini Tuhan, bahwa Tuhan akan membawa kami semakin naik. Jasmani kami boleh berkurang-kurang, tapi roh kami berkobar-kobar di dalam Tuhan. Karena Tuhan berpihak menolong kami, mengangkat kami setinggi-tingginya. Terima kasih buat pujian, buat kehadiran-Mu, buat kesaksian yang kami dengar bahwa Tuhan baik. Teruslah beracara memberkati ibadah kami sampai selesainya lewat firman Tuhan, lewat persembahan yang kami kumpulkan, lewat doa-doa syafaat. Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Haleluya. Kongsi pacai. Haleluya. Terima kasih. Baik, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, gimana dengan pilihan saudara presiden? Puas dengan hasilnya? Puas. Ada yang tidak puas? Setengah puas? Iya, maunya petugas TPS maunya 2 kali putaran. Iya, kan mereka berdua ini petugas TPS ya. Lumayan saudara-saudara, 1,1 ya. Lumayan ya. Jadi mereka bertugas, dia bilang, boleh nggak 2 putaran? Emang kita yang ngatur. Hanya kerja sampai pagi sampai malam. Mereka sampai jam 11, tapi ada yang jam 3 katanya ya. Di teman saya Pak Ridwan di lingkungannya itu sampai jam 7 pagi. Ya, karena memang itu harusnya anak-anak muda yang gampang aplikasi, gampang cekatan lah gitu. Coba bayangkan kalau orang tua, maksudnya kita orang tua apalagi saya gitu nggak ngerti ya. Itu main aplikasi semua ya, harus download dan lain sebagainya gitu, harus cekatan. Jadi mereka bisa pulang jam 11. Mungkin mereka agak cepat daripada yang lain-lain ya. Ada yang jam 3, ada Ibu Sophia jam 3 Ibu ya. Ibu Sophia jam 3 padahal sebagai saksi doang ya. Mungkin yang mainkan aplikasinya agak lambat kali gitu, jadi terlambat juga, berimbas juga pulangnya karena harus ditandatangani kan sampai selesai gitu ya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau doa anak dan istri saya sih ya, jangan sampai 59% lah ya, 50% kurang lah supaya 2 putaran. Oke, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seharusnya juga saya ikut juga, saya ketua TPS 126 saudara-saudara, tapi pas waktu 2 minggu yang lalu saya masih rasa kurang sehat, ya udahlah daripada resiko saya mengundurkan diri, akhirnya diganti dengan sekretaris RW ya, Pak Pitrahtan namanya. Kita buka satu ayat firman Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita buka di dalam kitab 1 Korintus ya. 1 Korintus pasalnya yang ke-3. Ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Mari kita baca sama-sama. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Ya, beberapa tahun yang lalu saya khotbah dari 1 Korintus, saudara-saudara. Jadi awal mula kitab Korintus ditulis karena ada perpecahan di antara jemaat di Korintus. Mereka menyombongkan diri, ya, satu dengan yang lain. Jadi terkenal jemaat di Korintus ini pemimpin-pemimpinnya pintar-pintar. Ya, misalnya kalau dalam konteks gereja, majelisnya, penatuanya, pendetanya itu kalau dalam pintar-pintar. Jadi kalau khotbah itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan penuh dengan hikmat manusia dan terkagum-kagum orang. Karena itulah di antara jemaat itu juga ada yang menyenangi A, ada yang menyenangi B. Ya, dia lebih suka khotbahnya A, dia lebih suka khotbahnya B, saudara-saudara. Ya,
Mungkin juga di antara jemaat di Muara Karang juga ada begitu, walaupun tidak diungkapkan ya. Saya lebih suka Pak Prajoko khotbah. Saya lebih suka Pak Yohanes khotbah. Gitu. Saya paling tidak suka kalau gembala khotbah. Ada itu saudara-saudara ya. Saya paling ngantuk kalau Pak Gembala khotbah gitu ya. Nah saudara-saudara, itu tidak dipungkiri Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya. Saya suka sekali dulu kalau gembalanya istri saya khotbah di Malang. Ya, waktu saya praktek. Dia praktis khotbahnya saudara-saudara. Cepat, semangat, kelar, selesai. Ya. Cuman saya tidak sukanya khotbahnya dia, setiap kali dia khotbah pasti ada orang tersinggung. Jadi misalnya ada orang yang baru bertobat, baru diinjili hari Sabtu, diinjili dia ini hari Sabtu bertobat kan, namanya juga masih berkelakuan yang lama gitu kan. Terus tiba-tiba nanti dia datang hari Minggu, dia nggak tahu kan di gereja itu boleh ngerokok enggak gitu ya. Dia misalnya ngerokok di depan itu. Itu begitu dia lihat di rokok itu, apapun judul khotbahnya saudara-saudara, itu pasti disindir itu di dalam gereja. Ya. Pasti disindir itu. Padahal kan baru bertobat kemarin hari Sabtu, penginjilannya bagus. Saya setiap hari Sabtu ikut dia, luar biasa nih Pak Pendeta gitu ya. Saya ikutin dia rumah ke rumah, kalau zaman dulu kan dia masih kecil waktu itu, masih SMP dia. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya ikutin dia setiap hari Sabtu. Ayo Hizkia, kita penginjilan. Sukanya penginjilan saudara-saudara. Dan saya lah mahasiswa yang dalam sejarah yang saya tahu, lebih lama bisa bertahan sama dia. Saya bisa bertahan 1,5 tahun, 3 semester. Biasanya kalau praktek mahasiswa di situ saudara-saudara, paling top 1 semester. Nah, kadang-kadang nggak tahan saudara-saudara mengundurkan diri gitu. Tapi saya bisa 3 semester sama dia karena ya saya orangnya ikutin saja gitu ya, nggak mau ngelawan dia. Itu yang saya itu saudara-saudara saya lihat. Jadi ada pengkhotbah yang luar biasa. Dan demikian juga di kitab Korintus ini. Orangnya pintar-pintar gitu. Nah, itu terbawa ke dalam suasana di dalam bergereja saudara-saudara. Sehingga di dalam ayat-ayat sebelum ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mereka bertengkar, mereka golongan-golongan. Ya. Kalau misalnya dalam konteks kita gereja, kalau ketahuan sekarang kan kita sudah di-share ya, siapa yang pembicara hari Minggu ya, sudah dibuatkan semi dengan istrinya tentang iklan untuk khotbah besok gitu. Nah mungkin kalau diiklankan saudara-saudara, kalau zaman kitab Korintus ini, yang satu tidak suka, itu yang khotbah besok saya nggak datang. Oh itu yang khotbah besok saya datang, ya. Saya semangat. Itu yang datang khotbah besok, kurang, saya biar dibikin ngantuk sama dia. Tapi kalau ini, saya datang, mati-matian saya datang. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang terjadi. Sehingga timbul perpecahan saudara-saudara. Sehingga Paulus jawab begini, dalam apa yang kita baca tadi saudara-saudara. Dikatakan di dalam ayat ini, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Paulus dengan hikmatnya saudara-saudara dalam jemaat yang terpecah-pecah itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dia menjelaskan, kami ini tidak ada siapa-siapa, walaupun kami pintar berfalsafah, khotbah menyampaikan firman, tapi kalau bukan Tuhan, itu tidak ada apa-apanya. Ada lagi golongan Kefas, kan mereka itu ada golongan Kefas, kamu bilang engkau golongan Kefas, golongan Apolos, golongan Petrus, golongan Kristus dan lain sebagainya. Jadi mereka ada golongan-golongan, ada geng-geng di gereja saudara-saudara. Timbul perpecahan, sehingga kitab Korintus ditulis buat jemaat itu, jangan berpecah. Sebab Tuhan adalah pemberi pertumbuhan. Dan seringkali Paulus berkata di dalam tulisannya ini saudara-saudara, kita ini tubuh Kristus. Amin saudara-saudara. Kita ini satu, tubuh Kristus. Dia kepala, kita anggotanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dapat kita pelajari di dalam ayat ini? Masuk kita ke tema saudara-saudara, memang hanya Allah yang memberi pertumbuhan. Ya. Hanya Allah yang memberi pertumbuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Dia izinkan kita bertumbuh, maka kita akan bertumbuh. Ya. Saya mengilustrasikan, ini saya ambil dari bukunya Rick Warren saudara-saudara,
di gereja Saddleback di Amerika. Dia berkata begini, peselancar itu begini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana memilih peralatan yang tepat. Ya. Tugas peselancar, mereka bisa kursus kalau hobinya menjadi peselancar, saudara-saudara. Mereka dikursuskan sampai memahami bagaimana menggunakan peralatan dengan benar. Mereka siapkan semua. Mereka mengenali ombak yang dapat diselancari. Jadi rupanya ada ombak yang tidak bisa diselancari, saudara-saudara. Jadi mereka sudah tahu ciri-cirinya. Ini ombak yang bagus dan lain sebagainya. Kemudian saudara-saudara, mereka mengejar ombak dan menungganginya selama mungkin. Jadi pemenang itu mereka selama mungkin bermain di atas ombak, saudara-saudara. Menyingkir dari ombak tanpa terjungkal. Saudara pernah lihat di TV peselancar? Dia masuk kayak ke terowongan ya. Kalau saya melihat itu bagus sekali ya. Wah, ombaknya itu bergulung-gulung, tapi dia bisa ada di dalam tanpa jatuh, saudara-saudara. Dia tahunya waktu yang tepat dia bisa naik ke atas, dia tahu waktu yang tepat dia turun ke bawah. Peselancar jago, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dia berusaha selama mungkin ada di dalam ombak itu, saudara-saudara. Tetapi, nah ini yang penting, tetapi tidak ada kursus cara membuat ombak. Tidak ada kursus bagaimana cara membuat ombak. Mereka hanya menunggu, siapkan peralatan, kenalin ombak yang bagus untuk ditunggangi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, kemudian dia berselancar di situ. Kalau tidak ada ombak hari itu, mereka tidak bisa berselancar. Makanya di pulau tertentu atau di negara tertentu terkenal ada ombak-ombak yang bagus buat berselancar, saudara. Tidak semua, ya, tidak semua ombak bisa berselancar. Nah, peselancar, saudara-saudara, ini kursus untuk hal itu. Mereka mempersiapkan diri untuk hal itu, tetapi mereka tidak bisa menciptakan ombak, saudara-saudara. Ya. Mungkin membaca bisa dengan kerjasama dengan badan BMKG ya, BMKG, Badan Meteorologi, Geofisika dan Klimatologi, itulah ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin mereka tahu informasi. Oh, di pulau ini, di pantai ini akan bagus ombak, kira-kira begitu. Tapi belum tentu juga, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, berikutnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi, berselancar adalah seni yang dapat dipelajari. Tuhanlah yang menciptakan ombaknya. Peselancar hanya menungganginya. Tidak ada ombak, tidak ada berselancar. Ada ombak, berselancar, senang walau di tengah badai. Amin, saudara-saudara. Jadi walaupun kelihatan badai, mendung, ya, dia senang di situ. Dia akan bermain-main di situ, dia akan menungganginya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bisa berusaha sama, kita bisa kursus nyanyi. Ya. Kita bisa berusaha ke gereja. Kita bisa berusaha yang terbaik, melayani yang terbaik, saudara-saudara. Kita bisa kursus, bahkan kursus doa pun ada. Bagaimana berdoa yang bagus. Memimpin pujian yang bagus, ada kursusnya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi ingatlah, apapun yang kita pelajari itu hanya sebatas persiapan dari kita manusia, saudara-saudara. Tapi yang memberi pertumbuhan adalah Tuhan. Amin. Amin, saudara-saudara. Supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, serahkan hidup kita kepada Tuhan yang memberi pertumbuhan itu. Jelas dalam ayat ini, aku menanam, kata Paulus. Apolos menyiram, tetapi Tuhan Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Saudara, supaya kita bertumbuh secara rohani, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak ada kata yang lain selain kita dekat dengan orang yang memberi pertumbuhan itu. Tidak ada kata lain selain kita dekat kepada Allah yang memberi pertumbuhan itu, saudara-saudara. Bagaimana kita dekat, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Lewat doa kita. Lewat membaca firman Tuhan, lewat persekutuan kita, biar Dia yang membimbing kita. Kita sudah persiapan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya senang, Marisa,
WA saya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika dia, gak apa-apa Ica ya, ketika dia mulai melayani, dia persiapkan jauh-jauh hari saudara-saudara. Hebat juga Marisa gitu ya. Dia persiapkan, dia akan melayani kebaktian doa, tanggal berapa nanti Ica? 26 bulan ini ya. Tanggal 26 bulan ini. Dia sudah persiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Apa lagunya, dia sudah dengar YouTube-nya, saudara-saudara. Ih, luar biasa gitu. Demikian juga dia ngajar sekolah minggu. Ya, dia tanya, "Om, saya tidak tahu karena dia bukan dari guru sekolah minggu, ya apa namanya lagu-lagu sekolah minggu gitu ya. Kalau ceritanya saya sudah persiapkan jauh-jauh hari. Belum waktunya sudah dipersiapkan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berusaha di situ. Ya, kita berusaha di situ Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu ke gereja, kita persiapkan. Bagaimana kita ke gereja hari ini? Kita usaha kita di situ. Jadi ada usaha kita saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi pada akhirnya Tuhanlah yang memberi pertumbuhan kepada setiap kita. Tuhanlah yang memberikan kematangan rohani kepada setiap kita. Karenanya ada istilah di gereja saudara-saudara. Wih, kelihatan gereja orang itu luar biasa kalau di gereja. Kan ada suka istilah begitu ya. Luar biasa khotbahnya, luar biasa kesaksiannya, luar biasa pelayanannya. Tapi kenapa ya kalau di rumah itu suka marah-marah, kira-kira begitu. Kenapa sama tetangga tidak akur? Kenapa sama di kerja itu tidak ada, kalau dia datang tidak damai. Tapi kalau dilihat di gereja pelayanannya, wah luar biasa. Ada yang begitu saudara-saudara. Kenapa? Dia sudah berusaha tapi Tuhan tidak menyentuh hatinya untuk bertumbuh. Mungkin ada motivasi yang lain di dalam pelayanannya kita tidak tahu. Mungkin ada kekurangan yang lain kita tidak tahu. Tapi sesungguhnya dia sudah oke kelihatan secara jasmani. Tapi pertumbuhan batin dan rohaninya itu dia tidak serahkan kepada Tuhan. Sebab sesungguhnya sebenarnya hanya Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Biar kita bertumbuh, biar kita berkembang secara rohani, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Biar kita ada di dalam Tuhan. Paulus dan Apolos melaksanakan tugas mereka masing-masing. Tetapi Allah yang menyebabkan pertumbuhan. Ya, ada tugas kita saudara-saudara ya. Dalam kitab Yehezkiel pasal yang ke-37. Situ kan ada tulang-tulang yang amat kering kata firman Tuhan. Tulang-tulang yang amat kering. Ya. Di satu lembah banyak tulang-tulang itu. Tulang-tulang tentara yang dibunuh saudara-saudara. Kemudian dibuang ke atas lembah, beberapa tahun menjadi jasad yang dibuang ke lembah, beberapa tahun tinggal tulang-tulang saudara-saudara. Nah tulang-tulang itu diceritakan di dalam kitab Yehezkiel sudah amat kering. Bukan sekedar kering saudara-saudara, tetapi amat kering. Kalau amat kering sih saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada orang yang suka makan tulang yang amat kering, kriuk-kriuk. Saudara suka tulang yang amat kering? Bisa dipotekin ya. Menggantinya apa namanya? Kerupuk ya, kriuk-kriuk ya. Nah, keadaan tulang itu sudah seperti itu. Mungkin kalau hanya digenggam gitu sudah keropos tulang-tulang itu. Tapi kalau kita baca kitab Yehezkiel saudara-saudara, tulang-tulang itu bisa menyatu kembali ketika Nabi Yehezkiel bernubuat. Ayo tulang-tulang bergeraklah dari seluruh penjuru. Itu bisa bergerak menemui pasangannya. Kalau misalnya yang mati itu di situ pada saat itu ya, ada namanya si Joni, ada namanya si siapa lagi? Jangan ada di sini namanya lah. Si Aliong. Ada tentara namanya, ada namanya siapa lagi? Siapa? Melan. Pokoknya ada nama-nama. Jadi saudara-saudara, tulang-tulangnya si Joni dengan si Bambang itu tidak bertukar. Dia bisa cari gitu, bergerak. Kata firman Tuhan bergerak. Berderu, bergerak saudara-saudara, mencari tulang pasangannya. Dan kemudian setelah dia bernubuat, Yehezkiel bernubuat kali yang kedua,
itu urat-urat tumbuh, daging tumbuh. Tadi kan tulang-tulang kering. Menutupi tulang-tulang itu saudara-saudara, menutupi dengan urat, menutupi dengan daging saudara-saudara. Tapi belum ada kehidupan. Belum ada kehidupan. Sudah bentuk manusia, tapi masih seonggok manusia saudara-saudara. Belum ada kehidupan. Kemudian setelah nafas Allah saudara-saudara diperintahkan masuk kepada setiap tulang-tulang, daging-daging yang tumbuh itu, urat-urat yang tumbuh itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian terjadilah kehidupan. Ya. Jadi Tuhan kepada tulang kering pun dia bisa memberikan pertumbuhan, katakan amin. Kepada tulang kering pun saudara-saudara, Tuhan bisa memberikan kehidupan. Apalagi kita kepada anak-anak Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang masih hidup, Tuhan memberi kita pertumbuhan. Tuhan memberi kepada kita kehidupan. Ya. Ada tugas kita, yaitu mempersiapkan tadi. Kursus bagaimana cara kita ada di dalam ombak itu supaya kita tidak jatuh. Bagaimana kita memilih peralatan berselancar supaya peralatan kita yang terbaik. Bagaimana kita mengamati ombak, di mana kita masuk, di mana kita bisa berdiri, saudara-saudara. Itu tugas kita. Tapi sesungguhnya yang memberikan kehidupan dan pertumbuhan adalah Tuhan itu sendiri. Amin. Amin saudara-saudara. Itu penentu, itu kedaulatan Tuhan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Itu yang terbaik bagi kita. Menyerahkan hidup kita kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan pertumbuhan secara rohani dalam kehidupan kita. Sama dengan kehidupan dalam tengah-tengah keluarga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara sudah berusaha, misalnya bisnis, ya, misalnya bisnis. Tapi kalau bukan Tuhan yang berkehendak, saudara-saudara, kalau bukan Tuhan yang berdaulat, maka kita capek. Ya. Kalau Tuhan tidak menciptakan ombak itu, saudara-saudara, maka peselancar itu dia hanya berenang sampai ke tengah lautan, capek. Tidak menemukan titik penentu atau kesempatan saudara-saudara untuk dia berdiri. Sebab tidak ada ombak. Demikian juga kehidupan kita. Mungkin kita sudah ke sana kemari saudara-saudara memperbaiki bisnis kita, memperbaiki ekonomi kita. Tapi kita lupa bahwa Tuhan yang sebenarnya memberi kehidupan kepada bisnis kita. Tuhan yang memberikan pertumbuhan kepada bisnis kita. Kita lupa menyerahkan hidup ini kepada Tuhan. Amin. Amin saudara-saudara. Bapak Ibu percaya enggak? Tuhan itu sangat gampang memberkati kita sebenarnya. Ya. Bagi kita susah. Karena kita bukan menciptakan ombak saudara-saudara. Kita hanya bisa mengamat-amatinya, mempersiapkan diri kursus dengan baik. Tapi kalau Tuhan menciptakan ombak, gelombang yang bagus untuk bisnis dan ekonomi kita, apakah mustahil bagi Dia? Apakah susah bagi Dia, saudara-saudara? Tentu tidak. Karena Dia yang mengatasi langit dan bumi dan segala isinya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Menonton peselancar seolah-olah mudah, tetapi itu sangat sulit. Membutuhkan keahlian dan keseimbangan yang sangat tinggi. Membutuhkan wawasan, membutuhkan kesabaran, membutuhkan kecakapan, dan yang utama adalah keseimbangan. Amin. Saya ngomong peselancar, saudara-saudara, saya tidak bisa. Ya. Saya kurang tahu ada yang bisa berselancar nggak di sini. Tapi kan biasanya tangannya itu nggak usah berselancar deh. Sepatu roda ada yang bisa di sini, naik sepatu roda. Itu tangannya itu kan butuh keseimbangan. Waktu naik sepeda juga ya pertama-tama butuh keseimbangan. Ya. Pertama-tama didorong oleh papa mamanya dulu. Saya mungkin bisa, saya naik sepeda umur berapa ya? Umur mau sekolah kayaknya ya, mau sekolah. Papa saya ajarin saya naik sepeda. Masih ingat nggak sepeda zaman dulu seperti yang di kota itu ada segitiganya Pak? Nah, jadi karena kita kecil nggak bisa naik ke atas kan,
harus dari samping. Masih ingat nggak cara belajar sepeda zaman dulu ya? Kalau sekarang kan banyak sepeda kecil kan, langsung bisa duduk. Kalau dulu nggak ada, apalagi di kampung kami, saudara-saudara. Jadi papa saya sudah pikir bisa ini anaknya. Akhirnya saya dibawa ke jalan raya. Memang jarang mobil, saudara-saudara, namanya kampung. Nah, jalan raya itu supaya dia jangan lupa, jangan capek untuk dorong, saudara-saudara, dibawalah saya ke jalanan yang menurun. Dibawa, dipikir udah bisa, saudara-saudara. Ya dari atas saya lepasin gitu ya. Mungkin ada sekitar 150 meter ya. Di sana itu ada jembatan, saudara-saudara. Jembatan agak tikungan, Dek Badingin kalau tahu. Jembatan kami di sana itu air badingin, air dingin gitu ya. Jadi saudara-saudara, saya dilepas gitu. Karena belum bisa nikung, tikungan mana sih? Bukan tikungan patah gitu. Tapi masih lurus gitu. Akhirnya saya tabrak itu, saudara-saudara. Saya tabrak jembatan itu. Dilepasin. Ya, kata bapak. Ya habis dilepasin gitu, belum bisa di jalan raya gitu. Butuh keseimbangan. Tidak gampang, tidak mudah menonton saudara-saudara. Itu istilah anak-anak muda, itu mah kecil, masa begitu nggak bisa gitu ya. Apalagi berselancar, saudara-saudara. Butuh semua ini, butuh wawasan. Di mana dia akan naik, di mana dia akan mengayunkan dengan cepat supaya kesempatan untuk berdiri itu jangan terlambat, saudara-saudara. Butuh kesabaran juga, di mana dia harus menunggu tidak terburu-buru. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hal ini keseimbangan yang dia butuhkan, yang kita butuhkan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan rohani kita. Kita harus seimbang. Saudara boleh berusaha, amin, dalam hal rohani, dalam hal usaha, dalam keluarga. Tapi ingat juga, saudara-saudara, seimbang di dalam hal ketuhanan. Amin. Karena dia yang memberikan hidup, dia yang memberikan pertumbuhan. Ya. Kalau kita mengandalkan satu hal karena jagonya kita, akibatnya seperti jemaat di Korintus. Mereka jadi bertengkar karena mengandalkan, saudara-saudara, kepintaran orang yang khotbah. Jadi mereka memilih-milih jadinya. Mereka bukan untuk bertumbuh, saling menyombongkan diri. Aku dari golongan Apolos, aku dari golongan Kefas, aku dari golongan Kristus, aku dari golongan Paulus. Mereka jadi timbul, saudara-saudara, satu dengan yang lain, golongan-golongan. Karena tidak mengandalkan Tuhan. Karena itu kita butuh keseimbangan. Saya selalu katakan saudara harus bekerja, tapi juga harus diserahkan pekerjaan itu kepada Tuhan. Amin. Saudara harus baik-baik berusaha di keluarga. Anak mengambil hati orang tua mengambil hati anak akur. Tapi tidak cukup di situ, keluarga saudara juga harus diserahkan kepada Tuhan. Supaya Tuhan memberikan pertumbuhan. Di mana-mana dalam aspek kehidupan anak-anak Tuhan, kita perlu keseimbangan. Kiranya kita bertumbuh di dalam Tuhan, sekali lagi dikatakan, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Saya berdoa kita semua bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Bertumbuh dari segi rohani, bertumbuh membaca firman Tuhan, bertumbuh berdoa, bertumbuh melayani Tuhan, bertumbuh mengasihi. Saudara-saudara, mari kita bertumbuh di dalam Tuhan. Tema tahun ini memberi yang terbaik, berikan yang terbaik supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami lewat apa yang kami sudah dengar. Biar kami bertumbuh Tuhan. Kami harus ada keseimbangan. Mungkin di antara anak-anak Tuhan ada yang mengandalkan pikiran, kekuatan, tapi kurang mengandalkan Tuhan. Atau juga sebaliknya, ada orang yang hanya berdoa tapi tidak bekerja, tidak berusaha, itu juga salah Tuhan. Kami perlu keseimbangan, seperti peselancar. Ketika dia berdiri, dia akan merentangkan tangannya, ada di kiri, ada tangan kanan, supaya dia menemukan keseimbangan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Haleluya. Engkaulah sumber kekuatan hati
wanita saja, engkau wanita saja engkau. Hanya Dia yang memberi pertumbuhan, Dia yang memberi kehidupan. Ya kami serahkan hidup ini. Kau menara, Kau perisai, Kau kekuatan kami. Kau yang memberi kehidupan, Kau yang memberi kehidupan. Haleluya, Engkau Allah yang berdaulat atas hidup kami. Engkau yang pegang kendali, Engkau yang menciptakan langit dan bumi, Engkau yang menciptakan ombak, Engkau yang menciptakan laut, Engkau yang menciptakan alam semesta. Oh, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang dahsyat. Dia Allah yang dahsyat. Kita tidak ada apa-apanya kalau bukan Tuhan yang mengizinkan semuanya. Kita harus ada keseimbangan. Firman Tuhan mengajarkan kita tentang keseimbangan. Kita berusaha, kita mengamat-amatinya, kita berselancar, kita harus sabar, kita menunggu waktu yang tepat. Kita harus kursus dengan itu, kita harus belajar segiat-giatnya. Tapi ingat juga, Tuhan yang memberikan ombak supaya kita bisa berselancar. Tuhan yang memberikan kehidupan supaya kita bisa hidup. Jangan jauh dari Tuhan, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Renungkan hidup kita, apakah kita sudah seimbang? Atau juga di sisi lain, ada orang rohaniawan, terlalu rohani. Dia tidak berpikir tentang dunia, itu juga salah. Dia harus berpikir tentang bekerja, melayani, giat dan lain sebagainya. Dia harus belajar juga. Tapi seimbang yang lain di sisi kanan, Tuhan yang mengizinkan, Dia yang berdaulat. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan
bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus Kau yang ku pegang teguh, Engkaulah serahkan hidup kita kepada Tuhan pemberi kehidupan. Serahkan hidup kita kepada Tuhan memberi pertumbuhan. Sebab Dia yang berdaulat atas kehidupan, Dia pegang kendali. Hidupku ku berserah, berdaulat. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Luar biasa Engkau Tuhan. Luar biasa karena Engkau pegang kendali 100% atas kehidupan kami. Karena itu kami tidak khawatir. Sebab kami sudah mengenal Engkau Allah di dalam diri anak-Mu Yesus Kristus. Bawalah kami kepada rencana-Mu yang mulia. Kedaulatan Tuhan nyatakanlah dalam kehidupan kami. Dan biar kami bertumbuh bersama-sama di gereja ini. Karena hanya Tuhan yang membawa kami kepada kemenangan. Berkati firman-Mu yang sederhana ini Tuhan, biar kami ingat dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita dengarkan pengumuman. Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Kita siapkan persembahan kita. Pertama kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, kami mempersiapkan persembahan kami Tuhan. Seberapa yang dapat kami persiapkan, kiranya Tuhan memberkati kami. Tuhan memberkati mata pencaharian kami, pekerjaan kami, sekolah dan semua aspek kehidupan kami. Kiranya Tuhan berkenan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau memberikan. Haleluya. Amin. Aku ingin selalu. Berlindung dalam naungan-Mu.
persembahannya. Kiranya semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan kami serahkan. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akhiri ibadah kita, nanti Saudara Daniel akan berdoa syafaat. Tapi sebelumnya yang berulang tahun hari Rahel ya? Hari Senin kemarin, tanggal 12. Betul ya? Oh, puji Tuhan. Selamat ulang tahun Rahel ya. Tuhan berkati, umurnya baru 17 tahun. Baik, siapa lagi yang berulang tahun biar kita doakan? Si Papa udah kita doakan ya? Udah ya. Jen juga kita udah doakan ya? Oke. Baik, kalau tidak ada pengumuman yang lain, saudara yang dikasihi Tuhan. Oh iya, saya lupa tapi saya sudah ngomong sama Marisa. Dia akan menjadi bendahara untuk kita Christmas Camp. Ya, kemarin kita tidak jadi karena kita baru tiba-tiba ingat bulan Oktober kalau nggak salah. Jadi untuk 3 bulan buat jemaat kita kayaknya kurang waktu untuk mengumpulkan uang. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mulai minggu depan kita akan menabung. Ya, ya justru itu. Ya betul, kita booking dulu. Kalau yang saya incar sih di Wisma Abdi 1 seberang Cimori, itu yang saya incar. Tapi kalau Bapak Ibu ada tempat di situ, kemarin berapa Mi? 375. 275 ya? Kemarin yang dikasih 275 apa 375? Pokoknya ada 75-nya. Wih. Jadi kita banyak waktu saudara-saudara. Saudara mau kita sepakati nih 10.000. Tapi kalau sama sekali tidak ada, nggak apa-apa ya. Jangan dikurangi dari persembahan dan perpuluhan ya, itu nggak boleh ya. Kalau saudara uang lebih, mau kita sepakati 20.000 per orang per minggu, cukup? Coba dihitung dulu. Dan coba dihitung dulu, tinggal bulan Maret lah kira-kira. Bulan Maret berarti ada 10 bulan, 10 bulan kali 4 minggu, 40 bulan, 20.000 kali 40 berapa? Hah? Cukup ya? 800 per orang. Cukup lah ya. Cukup lah belum. Seru nih mungkin 500-an kalau paket ya. Kalau paket. Nah, tapi kalau kamarnya 800 lebih. Tapi kalau kita paket mungkin 700-an lah ya. Jadi cukup ya, 20.000 ya. Tapi kalau misalnya Om saya nggak bawa 20.000 hari ini, tinggal 10.000 dulu, saya nggak apa-apa ya. Tapi kita patoklah, boleh ya Marisa ya? Kita patoklah 20.000, gimana? Oh, semua uang pas siapkan ya, semua uang pas, jangan kembali. Hah? Berapa? Nggak per orang ini, kalau Bapak? Serius? Per minggu? Wih, Pak Jo aja tantang kita loh. 200.000. Hah? Oke, 25 ada usul 25. Tapi begini aja, boleh 50, tapi patokan kita di 20 lah ya, di 20. Tapi kalaupun tidak ada 10.000, Om duit saya minggu ini nggak apa-apa. Nanti minggu depan 30. Supaya ini lancar ya. Gitu saja. Patokan kita 20.000, tapi kalau Pak Jo ada 50.000 kali 4 200 lumayan. Tapi bisa itu setengah hari narik itu katanya. Gampang. Hah? Yang kami lihat kemarin itu, saya lupa 375 apa 275 sih? Udah berikut makan itu. Iya, 275 per malam, 4 orang satu kamar. Udah makan 3 kali, 2 kali snack. 550 lah, kan kita 2 malam. Desember ya. Desember itu. Oh, sampai November lah ya. Berarti sampai November aja, jangan sampai Desember.
sebulan berapa tadi? Ya, sebulan ringan sih sebenarnya, ringan. Makanya 20.000 tadi oke lah ya. Nah, ini saudara, kalau lebih duitnya akan dikembalikan ya. Jadi kalau misalnya 550 patokan kita bayarnya, ternyata duit Bapak Ibu ada 1 juta, nanti tetap dikembalikan supaya saudara. Minimal Abdi. Saya lihat Abdi bagus karena kita di seberangnya Cimori, itu yang pertama. Kemudian makanannya sederhana tapi bersih, bisa dimakan. Hah? Iya, uangnya aja dulu terkumpul. Nanti kita lihat. Gini, kalau kita ada masukan-masukan nggak apa-apa, tapi patokan pertama yang paling tidak, karena ini yang terjangkau yang kami pikir waktu itu, ini yang terjangkau. Kami pernah diseruni tapi udah beberapa tahun, udah 10 tahun lalu. Pendeta-pendeta itu di kisaran 450 per orang, itu udah disubsidi biasanya 50%, 900.000 per orang 2 hari. Ya. 2 malam. Nah, jadi kalau kami bayar 450 biasanya BPD itu subsidi 50%. Jadi berarti kami bayar 900 itu seharusnya. Ya, jadi itu kurang lebih 10 tahun lalu. Serius. 10 tahun lalu, mungkin lebih. Nah, karena saya BPD udah 8 tahun. Nah, tapi memang di situ bagus pantainya, luar biasa ya, kayak ada pasir-pasirnya juga. Ada kolam renang berupa pantai di situ. Ada spa, memang keuntungannya di situ. Iya. Ya, oke. Jadi iya. Jadi kita pokoknya gini, patokannya untuk sementara yang terjangkau itu saya pikir Abdi 1. Tapi ini kita harus booking. Kita harus booking jauh-jauh hari seperti Semi bilang, kalau enggak bisa diambil orang gitu. Biasanya kita retreat itu tanggal 26 sampai tanggal 28. Itu hari apa? Bisa 26 sampai tanggal 28. Biasanya kita di situ. Hah? 1 kamar berempat. Biasanya kalau 1 kamar berdua bisa, Pak. Cuman pembayaran lebih. Biasanya begitu. Kamis ya? Cocok dong ya? Berarti cocok dong. Atau kita mulai 28, nggak apa-apa. Nanti kita lihat lah ya. Supaya hari Minggunya. Oke. Ya. Daniel jangan keluar negeri ya. Semi nggak boleh keluar negeri di tanggal yang kita tentukan. Nanti kita lihat tanggalnya. Nanti saya ajukan di grup tanggal berapa baiknya ya. Daniel nggak boleh ke Thailand. Semi sama istri nggak boleh ke Papua New Guinea ya pada saat. Si Awa juga nggak boleh kemana ini ya. Apalagi Opa mau kemana? Oke, begitu saja pengumuman. Pokoknya begini, langkah yang kita perlu lakukan mulai minggu depan menabung. Ya, boleh 50.000, boleh 30, tapi minimal 20.000. Tapi kalaupun tidak bawa 20.000 hari, duit saya aja 10.000, nggak apa-apa, kasih aja ke Marisa, ya dengan uang pas ya. Nanti uang saudara setelah kita hitung ternyata lebih akan kita kembalikan ya. Tidak diambil sepeser pun. Anggap saja saudara kalau lebih menabung nanti akan dapat uang jajan di bulan Desember ya. Oke, itu saja pengumuman, saya hampir lupa tadi ya. Oke, mari saya mulai bulan depan bikin catatannya. Kalau bisa bikin kartu supaya mereka tahu. Per keluarga ada kartu gitu. Ini keluarga Pak Haris nih. Menabung tanggal sekian, kasih kartunya. Nanti mereka menabung lagi bawa supaya semangat gitu. Dilihat terus tabungannya, ternyata udah jutaan gitu ya. Oke ya. Kalau bisa ya mari saya bikin kartu satu-satu per keluarga saja, nggak usah per orang, per keluarga. Baik, kita berdiri bersama-sama. Terima kasih buat kehadiran kita semua. Kita akan berdoa buat yang berulang tahun. Kita juga berdoa syafaat buat jemaat ya, dan buat bangsa kita. Kita doakan ya. Pasca pemilu ini masih terus penghitungan suara karena pemenangnya adalah real count ya, bukan quick count ya. Jadi apapun yang terjadi di TV itu 59% itu tidak menjadi patokan. Tapi biasanya tidak meleset dari itu. Kurang lebih di situ aja angka-angkanya. Enggak jauh dari situ ya.
Jadi kita tunggu keputusan KPU. Setelah ditunggu keputusan KPU, mungkin ada yang berperkara ke MK, ya. Mungkin ada yang berperkara, tapi kita doakan supaya semua aman saja, semua baik-baik saja. Yang kalah menerima, yang menang tidak jumawa, tidak sombong, tapi merangkul mereka yang kalah ya, supaya bangsa kita ini damai. Haleluya. Dia damaiku, segala tembok diruntuhkan. Minta damai dari Tuhan. Dia damaiku, dia damaiku, dia damaiku, dia damaiku, segala tembok diruntuhkan. Dia damaiku, dia damai. Serahkan kuatirmu, haleluya. Serahkan kuatir, dia peliharamu, dia peliharamu, dia damaimu, dia damaimu, dia damaimu, dia damaimu. Serahkan kuatirmu, serahkan kuatirmu, dia peliharamu, dia damaiku, dia damaiku. Saudara Daniel boleh maju ke depan, tapi saya berdoa terlebih dahulu buat Rahel. Bapa di dalam surga, berkati Rahel Tuhan. Di ulang tahunnya hari Senin yang lalu tanggal 12, berkati kehidupannya Tuhan Yesus. Jaga dan lindungi dia, biar dia bertumbuh sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, apa yang diangan-angankan tahun ini, apa yang didoakan, apa yang dirindukan kepada Tuhan. Tuhan buatlah tercapai tujuannya. Berkati keluarganya Tuhan, berkati masa depannya, berkati semua kehidupannya, pekerjaannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Rahel terus bertumbuh dalam kasih sayang Tuhan. Keluarganya disenangkan oleh kehadirannya, teman-temannya disenangkan oleh kehadirannya, teman-teman sekerja disenangkan oleh kehadirannya. Karena dia menjadi berkat dimanapun dia ada. Berkati kehidupannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk pernyataan-Mu Tuhan. Sampai hari ini kami semua bisa kumpul bersama-sama di rumah-Mu Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kiranya Tuhan kami yang sudah, negara ini sudah melakukan pemilihan umum Tuhan untuk presiden dan jajaran lainnya, kiranya hasil yang nanti keluar itu menjadi hasil yang terbaik buat kami semua. Dan untuk kontestan yang kalah Tuhan, sekiranya mereka bisa menerima Tuhan bahwa ini adalah hasil yang memang mereka dapatkan. Biarlah ini tetap berjalan dengan damai dan pemerintahan baru bisa segera dijalankan, agar apa yang dilakukannya juga bisa membuat kami semua Tuhan dipenuhi kebutuhan oleh negara ini Tuhan, untuk kesehatannya Tuhan, untuk lapangan kerja dan juga untuk lain-lainnya. Bapa dalam surga, kami juga ingin berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang tidak hadir Tuhan pada hari ini. Kiranya mereka mungkin yang sedang sakit atau mereka ada yang kegiatan lainnya. Tuhan tolong Tuhan, Tuhan bantu apa yang mereka butuhkan, apa yang sekiranya Tuhan bisa meringankan Tuhan beban-beban mereka. Kami juga berterima kasih Tuhan, kami yang datang ke gereja ini sampai hari ini kami masih diberikan kesehatan Tuhan, dan juga kemampuan untuk melakukan aktivitas kami yang lainnya. Kami berdoa Tuhan untuk kami yang mungkin
mungkin saat hari ini ada berbeban berat, sakit atau apapun itu juga Engkau pulihkan kami, Engkau jamah kami. Kami percaya Tuhan, mungkin bagi kami tidak ada jalan keluar, tapi kami mau berserah kepadamu karena kami tahu Engkau akan mengeluarkan kami dari masalah ini. Karena kami juga percaya apa yang kami alami pada saat ini bukan baru, tapi sudah beberapa kali sebelumnya sudah kita bisa lewatin sama-sama. Terima kasih Bapa. Kami juga ingin berdoa untuk bangku-bangku yang kosong Tuhan, kiranya akan ada jemaat-jemaat baru yang akan datang ke gereja ini, mungkin dari sekitar atau mungkin dari teman-teman kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Sebentar kami akan pulang Tuhan, melaksanakan sisa-sisa kegiatan kami di hari ini. Tuhan berkatilah kami semua, dan besok kami mulai bekerja di hari pertama dalam minggu depan ini. Tuhan tolong kami, yang buka toko diberkati Tuhan, yang buka usaha diberkati Tuhan, yang ibu-ibu rumah tangga diberkati Tuhan, bapak-bapak kepala rumah tangga, biar Tuhan berikan hikmat untuk menakodai rumah tangganya, semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Berkati kami semua, apa yang kami lakukan kiranya Tuhan berkenan dan membuat kami berhasil dalam semua jalan-jalan kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu waktu pulang sampai di tempat tujuan mereka masing-masing, sampai di rumah mereka dengan berkat yang berkelimpahan. Dalam nama Tuhan Yesus kami menutup ibadah ini. Marilah kita mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan untuk menerima berkat. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan kasih yang sejati dari Allah Bapa kita, cinta dan anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus. Itulah yang menyertai hidup kita sekaliannya mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terimalah semua berkat Tuhan ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Haleluya. Mari kita yang percaya berkata amin, amin. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun buat Rahel, dan boleh bersalaman buat